wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Paniman sebagai Kepala Sekolah SD Adreja 1 Adreja 2 yang saya hormati, pada Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Adreja yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita junjung kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk kegiatan pada siang hari ini saya memohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk kegiatan hari ini yang pertama adalah nanti pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga nanti ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembuka kegiatan pada siang hari ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah pemaparan materi. Dalam materi yang akan disampaikan adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di harinya sekarang tanggal 24 Oktober 2023. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah tindakan aksi nyata yang saya lakukan bertujuan untuk pertama, mewujudkan budaya positif sekolah yang menumbuhkan disiplin positif. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid dalam rangka mewujudkan murid yang merdeka dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan guru dan pemangku kebijakan sekolah dalam mewujudkan budaya positif sekolah melalui tindakan positif. Itu adalah tujuan dari kegiatan pada siang hari ini. Untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi yang dimaksud di sini adalah anak-anak itu sudah mempunyai kodrat alam masing-masing. Sebagai guru, sebaiknya kita membimbing. Jadi kalau diwujudkan dalam sebuah kertas, itu anak-anak itu di dalam sebuah kertas sudah ada coret-coretan tipis, tinggal kita menebalkannya. Itu menurut tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga pada prosesnya dapat diwujudkan murid yang berpikir kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Seperti contoh yang pernah kita lakukan di sekolahan ini adalah jabat tangan sebelum masuk ke kelas, itu salah satu budaya positif. Terus juga upacara bendera itu juga masuk ke kedisiplinan. Itu juga mandiri juga masuk karena di situ juga
memimpin rasa tanggung jawab siswa untuk melakukan kegiatan upacara bendera. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Itu adalah latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran kondusif, maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektualnya, tapi juga terbentuk oleh lingkungan positif. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga manusia, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Siapakah yang memiliki kontrol dalam perubahan paradigma stimulus respon? Di sini kita akan bermain. Di situ ada permainan, yaitu Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, jadi ada dua orang nanti, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan coba buka di atas dengan B, A dan B bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesuai diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sebagai contoh, mungkin Bu Ayomi dan Bu Budi. Di sini yang mau menjadi A silakan, mau Bu Budi atau Bu Ayomi. Mau ke depan sini Bu Budi atau mau berdiri juga boleh, mau duduk juga boleh. Silakan semisal pegang barang berharga. Misal ini sebagai contoh benda berharganya, silakan yang mau pegang siapa, Bu Budi atau Bu Ayom. Kalau Bu Budi menjadi A yang memegang benda yang berharga, Bu Ayom silahkan Bu Budi dibujuk ataupun digoda agar bisa melepaskan kepala tangan tersebut. Ya, 30 detik selesai. Gantian sekarang Bu Ayomi yang memegang, terus Bu Budi yang
menggoda atau meminta agar pegangannya dibuka. Masa Feb. Sekarang apakah Anda yang A, Bu Ayo, Bu Budi tadi, terus yang B, Bu Ayo, membuka kepala tangan Anda? Membuka? Tidak ya? Kenapa? Apa alasannya? Karena barang berharga yang harus kita jaga. Ya. Terus Bu Budi? Karena kita harus menjaga apa yang menurut kita penting ya. Ya, itu adalah dari grup kelompok A dan B. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ya. Ya. Mengapa? Apa alasannya? Karena itu budaya yang penting ya. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Ya, di situ ada permainan itu. Kenapa kita bisa membuka atau tidak membuka? Karena itu kepentingan dari diri sendiri masing-masing. Ketika memang itu sangat penting buat kita, otomatis kita nggak mungkin akan melepaskan itu tanpa ada kesesuaian dari yang B. Misal B memang butuh, tapi A bagaimana dirayu bisa enggak, akhirnya nanti kalau dilepaskan berarti otomatis goyah apa yang diyakini. Nah, ini stimulus respon lawan terkait teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan antar masing-masing individu itu sama di dunia ini. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu juga tak mungkin bisa karena itu tergantung ke individu masing-masing. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu masih sering terjadi di sini, di dunia ini ya maksudnya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak mungkin bisa karena teori kontrol itu kembali ke diri masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi seperti tadi dibujuk pakai uang 1.000, uang 2.000, uang 3.000, 5.000, uang nggak bisa, itu otomatis nanti bisa masuk ke pemaksaan. Jadi seperti Bu Ayo tadi sejauh-jauh dikasih. Terus modal berpikir menang atau kalah itu masih stimulus respon tentang dunia. Terus untuk teori kontrolnya yang kembali ke diri masing-masing, itu realitas atau kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Jadi mungkin kebutuhan dari Bu Budi, Bu Ayo, Pak Poniman atau yang lain itu kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin seperti istilahnya pokok lah. Bu Budi sudah agak berkurang, mungkin Bu Ayo sekarang sedang banyak-banyaknya beli pokok dan sebagainya. Itu karena kebutuhan kita beda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu juga harus kita terapkan. Jadi kita memposisikan ketika kita berada di posisi orang yang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, ketika menggenggam sebuah hal yang berharga, kita yang nanti bisa mau dibuka ataupun tidak dibuka. Itu adalah teori kontrol di dunia ini. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu pilihan-pilihan baru itu tergantung dari kolaborasi dan konsensus. Model berpikir menang-menang. Jadi kita tidak ada yang namanya menang kalah. Jadi untuk semuanya itu menang semua. Kita masuk ke materi yang kedua adalah disiplin positif. Ini makna kata disiplin.
Makna kata disiplin itu sendiri adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan pedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi untuk tujuan kegiatan disiplin ini itu nanti murid-murid kita sudah terpacu dari dalam, tidak dari luar. Ini untuk yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ini adalah teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau dari luar, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi kadang anak-anak masih berpikir seperti itu. Jadi ketika tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, sudah berpikir, oh nanti ada hukuman ini, ada hukuman ini. Jadi itu motivasinya dari luar, dari pengaruh gurunya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua masih sama, eksternal. Jadi untuk dapat imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan? Contohnya mungkin di kelasnya Bu Indri ada sebuah hadiah, kayak permen atau coklat. Jadi ketika anak-anak yang bisa mengerjakan tugas dari Bu Indri dapat satu permen. Jadi itu masih masuk ke dalam motivasi eksternal, yaitu ketika kita selesai melakukan kegiatan kita dapat timbal balik, kita dapat hadiah. Ataupun nanti di kelas, mungkin di kelas siapapun, ketika juara satu mungkin dulu ya, karena prankingan itu masih ada, sekarang sudah tidak ada prankingan. Dulu pas prankingan ketika ada ranking 1, motivasinya dari orang tua, ketika dapat ranking 1 mau diajak jalan-jalan ataupun dikasih hadiah ataupun apapun, itu adalah motivasi eksternal. Ketika motivasi itu hilang, jadi sudah tidak dapat hadiah ketika memenangkan atau mendapat juara, itu masih akan prestasinya akan turun karena berpikirnya dari segi imbalan. Yang ketiga adalah motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri sesuai insan yang saya harapkan, yang kita harapkan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita seharusnya bisa untuk memotivasi internal dari anak-anak. Ketika anak bisa mengerjakan itu, nanti hasilnya kepada anak itu apa toh? Jadi tidak ada intervensi dari luar. Jadi anak berpikir sendiri seperti itu. Tapi mungkin di daerah kita masih banyak anak yang belum bisa sadar diri. Jadi ketika kita melakukan seperti itu sebenarnya apa toh baiknya buat kita, itu masih kurang dalam pemahaman itu. Sekarang ada kasus lagi yang kedua, yaitu IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya pada saat guru matematikanya. Pak Seno menanyakan kepada IPA menjadi gugup dan tidak menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan
berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Kak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mungkin dari Bu Widi. Setuju dengan dari kasus yang itu, ketika Iva tidak memperhatikan malah menggambar, terus disuruh menjawab soal ternyata tidak bisa, disuruh ke depan terus memegang hidungnya. Jadi anak-anak di kelas itu rame. Menurut Bu Widi sendiri, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut saya tidak setuju karena kelasnya akan menjadi gaduh dan tidak karuan suasananya. Terus anak itu akan merasa malu dan tidak mau lagi mengikuti pelajaran matematika dan tidak akan termotivasi. Tidak termotivasi lagi untuk belajar matematika. Karena ketakutan ketika tidak bisa mengerjakan, otomatis disuruh maju ada hukumannya. Seperti itu. Disurati satu kelas. Terus yang kedua mungkin Bu Al, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya tidak setuju karena itu akan membuat lebih minder. Terus itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut dari Bu Al? Hukuman. Ya. Itu salah satu hukuman karena di dalam hukuman itu sebenarnya adalah nanti di belakang saya jabarkan. Jadi ini adalah salah satu hukuman karena membuat malu Iva, disuruh ke depan terus ditertawakan oleh satu kelas, disuruh berdiri sambil memegang hidung. Nah, ini ada lagi soal tindakan guru. Mungkin Bu Idri. Tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar, hukuman. Itu adalah salah satu hukuman. Terus lanjut ke nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Itu juga hukuman. Hukuman. Terima kasih. Yang selanjutnya Bu Eko. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Menggantikan kertas itu adalah konsekuensi. Terus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus yang selanjutnya, murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mau mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena membolos tidak ikut pelajaran. Hukuman. Jadi bisa dibedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Ini yang membedakan hukuman dan konsekuensi, perbedaannya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, termasuk memberikan rasa malu di depan kelas dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika anak disuruh berlari mengelilingi lapangan, disuruh push up karena terlambat ataupun yang lainnya, itu adalah hukuman karena kita melakukan tindakan fisik terhadap anak. Terus anak otomatis nanti anak membenci kedisiplinan
oh disiplin itu karena ada hukumannya, jadi itu ada apa namanya, membenci tentang kedisiplinan. Terus hukuman itu pasti masuk ke paksaan, dipaksa melakukan tindakan tersebut seperti lari, push up dan sebagainya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu juga masuk ke hukuman. Terus konsep diri yang buruk itu hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau hukuman itu ketika anak-anak biasanya takut melakukan kegiatan itu, terus mesti disembunyikan. Ketika tidak mengerjakan PR mesti diam-diam, tidak mengerjakan biar tidak ketahuan sama gurunya. Terus itu nanti kalau hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Terus untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi sudah ada diskusi antara diri kita dan murid. Jadi ada pada awal pembelajaran biasanya dibuat kesepakatan kelas. Terus yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi seketika itu, seperti contohnya tadi menumpahkan air minum terus harus dibersihkan sendiri, itu adalah merasa tidak nyaman di awal-awal karena memang itu kesalahan sendiri, jadi bisa diatasi sendiri. Anak menghargai disiplin, itu otomatis ketika melakukan akan ditindaklanjuti langsung. Stimulus dan tanggapan, jadi ketika melakukan pasti ada stimulusnya, terus anak bisa menanggapi apa yang pernah dilakukan. Yang selanjutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu biasanya dari tidak lanjut konsekuensi yang dibuat. Ini ada identitas gagal. Ini contoh identitas gagal itu adalah hukuman. Yang pertama adalah selalu yang menyakitkan harus selalu terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus selalu terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Jadi masih teringat terus untuk kegiatan yang pernah dilakukan itu. Yang selanjutnya, ketiga, korban mendapatkan keadilan. Itu hukuman, memang adil hukuman, cuma kalau diterapkan nanti berujungnya ke ketidaknyamanan dan juga anak itu masih teringat sampai ke depannya. Terus murid atau anak akan tersakiti ketika seperti tadi hukumannya push up atau apa tanpa ada kesepakatan lebih awal. Terus perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ketika anak sudah terbiasa dengan hukuman itu, push up, lari dan sebagainya, itu akan menimbulkan tidak takut dengan hukuman itu. Jadi anak, oh iya, paling hukumannya push up, hukumannya lari. Jadi harus ada peningkatan terus hukumannya. Jadi efek jerahnya itu mesti harus bertambah. Berlaku hanya pada saat sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Jadi di lingkungan sekolah saja anak itu takut hukuman. Ketika di luar ya udah nggak kepikiran lagi. Seperti mungkin contoh merokok di sekolahan ada hukumannya, disuruh push up, disuruh lari. Tapi karena itu cuma hukumannya di area sekolah, di luar anak sudah terbiasa merokok, ya udah di luar tetap merokok. Terus peraturannya ada, kamu harus. Nah, peraturannya adalah kamu harus push up, kamu harus lari, kamu harus apa? Itu ketika hukuman. Murid atau anak membenci peraturan, dari itu akan membenci hukuman atau peraturan itu. Indikasi berhasilnya disiplin itu ada dua, yaitu tentang sanksi atau konsekuensi dan juga restitusi.
sanksinya yang sesuatu harus terjadi. Ketika melakukan seperti menumpahkan, ya udah tanggung jawab membersihkan. Terus untuk restitusi merupakan pilihan. Itu pilihannya kamu karena sudah menumpahkan air ya harus membersihkan, itu pilihan yang terbaik. Terus konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, itu memang seperti itu. Terus restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ketika itu sudah terjadi, jangka waktu pendeknya memang tidak nyaman, tapi untuk jangka kedepannya lebih nyaman lagi. Korban bisa diabaikan, jadi bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid dibuat tidak nyaman, restitusinya murid akan mendapatkan penguatan. Murid hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Memerlukan monitoring pada supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu untuk konsekuensi. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu adalah restitusi. Murid atau anak menghormati peraturan, murid anak menghormati dirinya dan orang lain, itu adalah restitusi dan konsekuensi. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Ini ada 5, itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita selama hidup. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, itu seperti bertahan hidup, itu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sandang, pangan dan sebagainya, itu untuk bertahan hidup. Terus untuk kasih sayang dan rasa terima, kita ketika di masyarakat bisa diterima, terus dari keluarga kita merasa disayang, itu adalah salah satu juga kebutuhan dasar hidup manusia. Untuk kebebasan, ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita diberikan dari atasan kita untuk melakukan tugas sesuatu, kita mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan tersebut agar berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Terus untuk kesenangan, itu kesenangan dalam melakukan sebuah pembelajaran, seperti kita seorang guru sangat senang ketika berhadapan dengan murid, kita bisa bertemu dengan murid, kita bisa berbagi ilmu dengan sesama, kita bisa berkoordinasi dengan baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Itu kesenangan kita. Untuk penguasaan adalah kita menguasai kegiatan dalam pembelajaran, kita bisa diterapkan dalam pembelajaran. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Masuk ke bagian yang kelima, itu adalah posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Itu posisi kontrol guru ada 5. Di sini ada kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, itu ketika kita diposisikan menjadi teman, kita akan berkata-kata atau memberikan ucapan kepada murid-murid kita
ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu ketika kita diposisikan menjadi teman. Jadi kita mungkin yang seperti itu yang masih dilulus banget itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin yang kelas kecil, kelas rendah itu masih dilulus ya. Karena kalau seperti itu kadang mungkin anak yang untung ya Bu Indri, Bu Iji sama Bu Iko ya masih sering kalau ikut upacara mungkin ada yang nangis, ada yang apa itu ketika tidak memposisikan menjadi teman. Terus posisi yang kedua adalah pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu biasanya bisa masuk ke kelas atas 4, 5, 6. Tapi sebenarnya untuk pemantau ini tidak tepat ketika kita di posisi sebagai guru, kurang tepat istilahnya. Karena ini masih saklek sekali dengan aturan. Ketika tidak memakai seragam lengkap, berarti harus konsekuensinya harus beli dan sebagainya. Terus untuk masih kasus yang sama, ketika kita jadi penghukum itu ada hukumannya ketika tidak memakai atribut upacara, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, mungkin di tempat kita tidak pernah melakukan seperti ini. Apalagi ketika upacara panasnya seperti itu, anak-anak sudah tidak memakai pakaian yang lengkap, disuruh hormat bendera selama 1 jam. Dan nanti mesti terjadi kekacauan nanti di kelas. Apalagi yang di luar ada yang seperti itu, kelas mesti ramai. Ada yang suara-suara dari kelas-kelas masing-masing. Yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Ini kata-katanya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu anak dibuat merasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan. Itu adalah membuat merasa bersalah. Selanjutnya manajer, ini adalah yang paling tepat untuk posisi sebagai seorang guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita kembalikan ke anak dulu. Apakah anak itu tahu kesalahannya apa? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ada tawaran kepada peserta didik. Jadi ditawarkan apa tuh salahnya, terus bagaimana tuh cara memperbaiki masalahnya. Itu adalah posisi ketika kita posisi menjadi seorang manajer. Sekarang mungkin masuk ke tanya jawab lagi. Pak Budi, mungkin Pak Budi. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah aku tadi di sana ada 5 posisi kontrol sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, sama manajer. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke dalam posisi kontrol yang apa? Jadi ada ini manajer, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, terus ada teman atau pemantau. Di sini saya kecewa sekali. Itu masuk ke dalam yang apa? Oh iya, tadi ini ada manajer, ada pembuat merasa bersalah. Itu berapa kali harus ibu memberitahu kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Penghukum hormat selama 1 jam. Terus pemantau, kamu sudah melanggar aturan, harus tahu konsekuensinya. Terus untuk teman, kita ngereh-ngereh bocah. Itu manajer. Kira-kira apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat merasa bersalah. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merasa anak dibuat merasa bersalah. Kenapa kok hari kecewa karena saya itu, kenapa toh? Itu adalah posisi kontrol di
saya kecewa sekali dengan kamu. Untuk selanjutnya mungkin bisa ganti yang belum Bu Ari. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk ke apa? Ini tadi seperti hormat bendera selama 1 jam. Ini masuknya ke apa? Tidak pernah benar. Jadi ketika melakukan sesuatu keliru terus mesti nantinya dihukum. Itu masuknya ke hukuman atau pemberi penghukum. Jadi anak itu disalahkan, apapun yang dilakukan tidak pernah benar, jadi selalu dihukum. Kalau yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Teman. Terus yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ada timbal balik sebagai pemantau. Jadi ketika seperti tadi dijelaskan di masalah itu, ada yang anak tidak memakai atribut lengkap, terus ditanyakan konsekuensinya apa, terus disuruh membeli atributnya. Itu sebagai pemantau. Kita masuk ke yang keenam, yaitu untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas sendiri, mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini keyakinan kelas itu dibuat dari guru dan siswa secara bersamaan. Jadi ada timbal balik dari keduanya, tidak cuma dari guru. Kalau peraturan kelas itu otomatis guru yang buat, anak yang melaksanakan. Itu kalau peraturan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Sebagai contoh mungkin untuk keyakinan kelas adalah kebersihan kelas. Di situ kadang ada anak yang bahasanya dilarang membuat kebersihan, ya maksudnya kebersihan dilarang membuat sampah sembarangan. Terus untuk kalimat positifnya kita rubah dari kalimat negatif jangan, itu kita buat jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu seperti itu sebagai contoh pembuatan keyakinan kelas. Dilarang berlari di ruang kelas, di meja. Itu kita buat jadi kalimat positif. Ketika di ruang kelas diharapkan untuk jalan, itu adalah kalimat positifnya. Terus dilarang mencoret-coret tembok dan sebagainya. Kata-kata dilarang itu masuk ke konotasinya adalah negatif. Jadi kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kita masuk ke yang terakhir. Ini adalah sesi yang terakhir, adalah segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Untuk menstabilkan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus untuk menstabilkan identitas, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Terus itu adalah untuk menstabilkan identitas. Jadi ngayem-ngayemi bocah. Dalam artian ketika anak pernah melakukan kesalahan seperti berkelahi, terus
didekati, kita duduk terus gak usah berkelahi, kenapa tuh berkelahi, bla 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 bla. Mungkin anak yang satu cerita apa, yang satunya cerita apa, terus kita menenangkan, nganu nggak apa-apa, itu nggak cuma kamu yang pernah seperti itu, orang lain pernah. Nah, nanti kita masuk ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa tuh kamu melakukan seperti itu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan alasannya. Itu Bu, modal gede saya, mungkin seperti itu contohnya. Atau mungkin itu Bu, bergurau menyebutkan nama ayah, biasanya masih sering seperti itu di anak-anak itu tidak terima karena diejek dengan nama-nama ayahnya dan sebagainya. Itu kita harus menggali dari satu persatu. Jadi dua anak itu misalnya berkelahi siapa, kita dudukkan bersama, kita ambil dari dua-duanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi apa tuh yang dibutuhkan? Ada kamu. Terus yang terakhir adalah menyaikan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi mesti ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi sebagai contoh mungkin ada sebuah kasus, semisal si A dan si B tadinya bermain bersama, kegiatan bersama dari mungkin ada sebagai contoh di kelasnya Bu Widi, misal yang paling usil itu Syafi'i dan Pak Fadil, bergurau, terus salah satu nyopot beli dari Fadil atau Syafi'i, mesti langsung berkelahi dua anak itu tahu. Terus kita tengah-tengahi di situ, kita didudukkan bareng. Kenapa toh jadi permasalahan itu mungkin berebut mainan, atau mungkin salah satu seperti Fadil yang sering usil atau yang lainnya itu kita tengah-tengahi. Ya udah pernah kok seperti itu, Fadil mungkin pernah melakukan seperti itu, atau Syafi'i sudah pernah melakukan seperti itu. Terus kita dudukkan, terus kita tanya, jadi masalahnya apa toh begelut gue? Mesti si Syafi'i ngeyel, gini, si Fadil ya gini. Kita tengahin lagi. Cara yang efektif seperti apa toh harusnya, nggak usah berkelahi, mungkin rebutan apa, nggak usah berkelahi, tinggal minta atau berbicara dengan sebaik-baiknya agar diberikan mainan itu atau yang lainnya. Terus baru itu kita masuk ke menanyakan keyakinan, yaitu benar kok orang sebenarnya nek padane melakukan seperti itu, nek melakukan tindakan kasar sampai modal gede, ini benar kok orang tahu. Kalau mungkin jawabannya mesti nggak benar Bu, itu kesalahan saya. Terus kita masuk ke yang selanjutnya, untuk memperbaiki masalah itu harusnya bagaimana toh? Mungkin kadang anak ya, Bu beri dibeneake lagi, ditanya mungkin sama Bu Widi lagi, caranya beri, mungkin karena anak kelas 1 jawabannya dulu mawon Bu nempel beri. Terus Bu Widi mungkin memberikan masukan lagi, kalau pakai lem nggak mungkin bisa nempel, nggak bisa dipasang dengan benar, harusnya pakai benang sama jarum kita jahit. Terus ditanyakan bisa menjahitnya enggak tahu, tidak bisa ya udah Ibu diajari. Terus setelah itu selesai, nanti keduanya dipertemukan. Ini karena sudah selesai ya untuk masalahnya, PI sudah melepas kancing bajunya punya Fadil, tapi sudah dibenarkan, besok jangan diulang lagi. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Itu budaya positif ada 3 macam, masuk ke filosofi
Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan juga visi guru penggerak. Untuk filosofinya sendiri, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Terus yang untuk nilai dan peran guru penggerak budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang terakhir adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan cakap pada abad 21. Prakasa perubahannya adalah budaya positif. Ini untuk penutupnya, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi posisi kontrolnya adalah berjalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, inovatif, gotong royong, terus gotong royong, inovatif, bernalar kritis, mandiri. Itu ada 6. Itu saja mungkin yang bisa saya yang saya paparkan dalam materi ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah sebenarnya ada masukan dari Bapak Kepala, tapi Bapak Kepala sedang ada tamu. Atau mau acara selanjutnya saja, lanjut mungkin nanti masukan dari yang lain, mungkin Pak Budi atau Bu Widi, Bu Indri untuk budaya positif yang saya paparkan tadi. Mungkin monggo dari Bu Widi, mungkin masukan dari masing-masing guru saja. Mungkin Bu Ari masukan, atau Pak Budi, ya Pak Budi masukan mungkin untuk kegiatan budaya positif yang sudah saya paparkan untuk kegiatan hari ini. Itu mungkin ada masukan. Sambil menunggu nanti dari Pak Kepala. Kalau dari saya hanya menggarisbawahi saja, apa yang telah dipaparkan itu sangat bagus apabila kita bisa menjalankan dan melaksanakan seperti apa yang telah dipaparkan tadi, Mas. Ya, terima kasih. Ketika kita nanti di sekolah bisa menjalankan semua kegiatan yang budaya positif, itu otomatis nanti nama sekolah kita juga akan lebih baik lagi. Terus mungkin bisa juga nanti sebagai daya tarik sekolah kita untuk murid-murid bisa masuk ke sini, bisa seperti dulu lagi. Yang kemarin 2 kelas, nanti di kelas satunya besok ada 2 kelas lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin tambahan dari Bu Widi. Sudah bagus. Bu Al, ampun Bu Indri. Semua awal hal positif itu harus dimulai dengan diri sendiri. Iya, Ya, itu kalau nanti sekali. kan siswa tentunya pada guru. Nah, itu berarti kita sebagai guru, sebagai pamong, terus sebagai teladan.
Oh iya. Contohnya ada disiplina, ya kita ikuti. Iya, ya, itu berarti seperti Ki Hajar Dewantara ya. Ing ngarsa suntulodo, ing madya manungsa tuturi handayani. Sebagai guru, ketika kita di depan sebagai contoh atau teladan bagi murid-murid kita, terus di tengah kita sebagai penyemangat, menyemangati guru untuk agar guru-gurunya agar murid-murid kita nanti bisa berproses dalam pendidikan, terus tuturi handayani di belakang guru sebagai pendorong. Jadi memberikan support kepada murid agar nanti murid-murid kita dapat berjalan dengan apa yang diinginkan. Itu saja. Mungkin ada tambahan masukan dari Bapak Kepala untuk kegiatan selanjutnya. Tadi untuk pembukaan sudah, pemaparan materi tadi sudah dijabarkan tentang budaya positif. Terus untuk yang terakhir adalah masukan dari Bapak Kepala untuk pemaparan yang sudah saya berikan. Monggo waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih waktunya untuk kami sampaikan beberapa hal. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, dari beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Indro itu kita ambil positifnya. Mana yang paling positif yang bisa diambil tindakan. Mungkin yang bisa menguntungkan anak, jangan merugikan anak. Kemudian tindakan tersebut bisa membawa pelajaran di masa yang akan datang. Sebagai contoh, anak berbuat salah, jangan diumbar di tempat umum, sehingga nanti anak-anak itu akan terbawa kalau dibawa ke tempat umum sampai ke masa yang akan datang teringat terus. Tetapi karena di satu sisi itu harus mengetahui siapa yang berbuat salah, mungkin punya trik dan sesuatu yang bisa membuat anak itu jerah tetapi tidak tersakiti. Sebagai contoh, siapa yang tadi berbuat salah, ada HP hilang namanya, di kelas itu pas ada HP, kemudian semuanya digeledah, semuanya tutup matanya semuanya, sehingga nanti setelah ketemu kewajibannya HP-nya di tempat si A, dan siapapun tidak tahu siapa yang mengambil dan HP sudah kembali ke tempat semula. Oleh karena itu A juga akan terbawa positif di masa yang akan datang. Kemudian untuk kegiatan hari ini, motivasi yang kedua itu juga perlu diberikan walaupun tidak terus-menerus. Kemudian yang penting intrinsik yang dari dalam anak itu harus ditimbulkan sehingga nanti bisa membangkitkan minat belajar yang lebih tinggi. Kemudian untuk membudayakan yang positif itu dalam arti ucapan, perilaku dan perbuatan itu juga harus positif. Ucapan yang baik, kalau Bapak Ibu juga menjumpai anak-anak yang berucap yang kurang baik, itu dengan senyuman aja anak-anak sudah merasa bersalah. Apalagi karena tidak sabarnya bongok-bongok dari kantor sampai ke jurnal kelihatan dan sebagainya. Mohon itu kita revisi dan kita bisa melakukan kegiatan penghakiman kepada anak kita kurangi. Kemudian kita ajak anak itu menjadi sadar diri terhadap kekurangan-kekurangan yang dilakukan. Kemudian untuk Pak Indro, mudah-mudahan sesuai yang dilaksanakan dan bisa melaksanakan kepada anak didik. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih untuk masukan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iman SPD MSI. Terus untuk agenda selanjutnya, untuk yang terakhir adalah untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ketika tadi ada salah perkataan atau perbuatan yang saya lakukan dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.